Sosok Barong memang sangat sakral dan disucikan. Tapi mengapa sosok Barong ini begitu bermakna di mata masyarakat Bali? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Asal-usul. Cahaya bulan mulai merekah. Malam pun berubah semakin pekat. Suasana malam yang biasanya begitu sunyi senyap berubah sakral dengan terdengarnya suara sayup-sayup nyanyian doa di keheningan malam. Ya, malam ini adalah malam Kajeng Kliwon. Malam yang paling dikeramatkan oleh masyarakat Bali. Kajeng berarti 3 dan Kliwon berarti 5. Hasil perkalian 3 dan 5 inilah yang disebut dengan Kajeng Kliwon. Di mana malam ini hanya dilakukan setiap 15 hari sekali. Pada malam ini, umat Hindu di Bali melakukan ritual persembahyangan ke pura guna memberikan hiburan bagi para dewa dan juga buta kala. Selain itu, malam ini juga dipercaya sebagai malam yang baik untuk mengasah segala macam jenis ilmu, khususnya ilmu kebatinan. Sosok Barong memang begitu suci dan disakralkan. Dengan penuh hati-hati, masyarakat pun mengambil Barong dari tempat persemayamannya. Tak hanya itu, dua sosok Rangde pun muncul. Bagi masyarakat Bali, Barong dianggap sebagai simbol perwujudan dari Dewa Iswara atau Dewa Pelebur. Selain itu pula, Barong dianggap mampu mengusir roh-roh jahat. Nah, sekarang saya berada di Desa Adat Lipah, Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung. Dan sebentar lagi akan diadakan pertunjukan tari Prembon. Seperti apa? Kita lihat sama-sama yuk. Begitu melihat tarian ini, saya begitu terpukau. Benar-benar sebuah perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Coba lihat, gerakan Barongnya begitu lincah mengikuti senandung alunan musik. Tak hanya itu, kombinasi hiasan ukiran, warna serta refleksi cahaya kaca yang sedemikian indah semakin menambah kental karakteristik dan kekuatan magis yang dipancarkan. Setelah puas menyaksikan tarian Barong, kini giliran sebuah komedi layaknya Sri Mulat yang dalam bahasa Bali dikenal dengan istilah Arje Muani. Namanya saja komedi Bali,
Maka tak aneh jika bahasanya pun menggunakan bahasa Bali. Sehingga saya agak kesulitan untuk mengikuti jalan ceritanya. Walaupun begitu, sesekali saya memahami isi guyonan mereka. Kini, sampailah di cerita yang paling utama dalam tari perembon atau tari campuran ini. Dua sosok Rangde muncul dan mulai mengusik ketenangan. Dengan segala cara, mereka menebarkan benih-benih kejahatan. Namun, kekuatan Rangde pun mulai berkurang setelah kehadiran Barong yang berhasil mengalahkannya. Tapi di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba suatu kejadian aneh terjadi. Kedua pemain Rangde mengalami kerasukan. Setelah semua berhasil dikendalikan, akhirnya terpaksa tarian pun dihentikan. Sosok Barong dan Rangde harus kembali ke persemayamannya. Sebenarnya sosok apakah Barong itu? Bagaimana sosok Barong muncul di kehidupan masyarakat Bali? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Asal Usuk. Sekarang saya bersama Bapak Nyoman Gunarse, seorang maestro seni lukis Indonesia. Halo Bapak, apa kabar? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Bapak, saya dengar Bapak mengkoleksi barong ya Pak ya? Benar. Boleh lihat Pak balong-barongnya? Boleh lihat ya. Oke, kalau gitu kita lihat sama-sama. Mari, ya, Pak. mari. Silakan. Untuk pertama saya akan tunjukkan barong zaman prasejarah gitu. Oh gitu. Bagaimana barong itu? Tentu ini prasejarah yang saya rekonstruksi kembali gitu. Oh gitu. Supaya tahu perjalanan barong di Bali. Gitu. Mari kita tunjukkan. Iya. Barong zaman prasejarah. Oh, Jadi barong zaman Bali kuno, Bali Zaman- dulu ya. Jadi Bali dulu itu ada, kalau saya berasa memulai dari theory of play, theory of magis, ya, theory of tool itu ada 3 macam terjadinya sejarah seni di dunia ini. Theory of play ada. Jadi teori yang mengatakan bermain-main dulu. Jadi orang-orang Bali dulu bermain-main dulu dia tuh di sawah di mana-mana ya. Nah, dengan ada bermain-main itu lalu mereka bikin sebangsa alat mainan itu, barong-barongan ya, gitu. Dari bahan-bahan dari padi semua itu yang selesai yang keluar dibajak itu dia pakai untuk bermain. Ini daun pisang nih, keraras nih. semuanya benar-benar Bener alami Dan semua. alami semua ya, Pak, ya? Animis ya, zaman dulu gitu. Ini ya. Ini untuk semua Ya. karya seni ini Bapak ini membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk jadi? Untuk mengerjakannya sebenarnya nggak seberapa karena ini barangnya kan murah, barang iya. murah dan bisa dicari di sekeliling kita. Ya. Jadi ini 3 bulan kita kerjakan ini sudah beres semua. Tapi saya merekonstruksi masa lalu ini. Gitu. Oh, Jadi seperti saya, inilah ya, kira-kira seperti ya inilah Pak ya? kira-kira Bali sebelum agama Hindu, zaman prasejarah di Bali beginilah. Kayu. Ya. Nah ini yang satu ini barong apa nih Pak?
Ini barong yang sudah memiliki nilai yang tinggi, artinya sudah dipakai untuk upacara keagamaan atau religi. Teori of religi. Tadi teori of play, sekarang teori of religi dipakai dalam upacara-upacara di Bali, di mana kadang-kadang barong yang bagus juga dipuja, disembah gitu. Tapi juga jangan lupa ada barong-barongan untuk tontonan. Pada zaman agama, terutama agama ini di Bali, sudah mempunyai hukum-hukum dalam berkesenian. Cara mengukir, menata, wayang itu semuanya mempunyai wondo, bahasa Jawanya itu, aturan-aturan, proporsi, profil, ya, tangan, semua punya arti ya. Ini mudra namanya, tari, gerak, agam semua itu. Itu sudah ada di dalam agama itu. Karena agama dan seni di Bali itu menyatu satu kesatuan ya. Nah inilah sebagai puncak-puncaknya kesenian yang adiluhung itu ini dari barong ini. Pak, satu pertanyaan dari saya, kenapa sih Bapak begitu tertarik untuk mengkoleksi barong? Saya tertarik mengoleksi barong karena barong ini merupakan suatu hasil kebudayaan di Bali yang klasik, ya, artinya kelas yang tertinggi, kebudayaan yang tertinggi di Bali. Karena ini di mana-mana di pura-pura itu ada. Jadi ini sudah milik masyarakat umum di Bali dan dipuja. Jadi ini merupakan suatu barometer, suatu kesenian tinggi dari suatu bangsa. Dan karena saya seniman, tentu saya mencari inspirasi ya, untuk ide lukisan saya. Di Museum Wayan Gunarse ini, saya terkejut ketika melihat sebuah barong paling besar yang pernah saya lihat. Ya, barong ini memang paling terbesar, dengan panjang 5 meter dan tingginya yang mencapai 3 meter. Sosok barong memang sangat menarik untuk dibicarakan. Satu dari berbagai ragam karya seni yang bernafaskan karakter dan taksu Bali, ya, itulah barong. Dalam sejarah tercatat, sosok barong telah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Lihat saja topeng barong Singaraja ini. Topeng ini telah dibuat sekitar abad ke-19 yang lalu. Menilik dari penampilan fisiknya, topeng ini memang terkesan seram. Tapi di balik itu, tersimpan arti sejarah yang tiada duanya. Lain halnya dengan patung Singasae yang berasal dari abad 17 ini. Walaupun sebagian tubuhnya sudah habis termakan zaman, namun justru menambah kesan mistis dan penuh misteri. Sosok barong memang sangat sakral dan disucikan. Tapi mengapa sosok barong ini begitu bermakna di mata masyarakat Bali? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Asal-Usul. Bagi masyarakat Bali, sosok barong ini sangat bermakna. Sebab sosok barong termuat dalam suatu lontar bernama Barong Suari dan Lontar Jaya Kesuma. Di dalam lontar tersebut disebutkan bahwa Sung Hyang Trisemaya turun ke dunia untuk menyelamatkan dan menetralisir segala kekuatan negatif dalam bentuk sesosok barong. Kalau menurut saya, barong itu di Bali itu sangat disakralkan ya, karena itu merupakan perwujudan dari dewa Iswara, sangat disucikan dan tidak boleh dibuat main-main permainan. Bagi masyarakat kami di sini, barong itu adalah merupakan alat pemersatu
khususnya di umat Hindu. Semenjak ada barong itu, masyarakat kami mulai bersatu, bersemangat untuk ngayah istilahnya di pura gitu. Om Swastiastu, Tura. Om Swastiastu, ya. Gimana kabarnya? Baik. Kita cerita di sana ya? Iya. Mari. Mari, silakan. Ayo, duduk. Gimana? Begini, Tura. Saya mau bertanya tentang seputar barong. Sebenarnya filosofi barong itu seperti apa sih, Tura? Mengenai filosofi barong itu, kalau di Bali barong itu sering disimbolkan sebagai kekuatan positif, artinya simbol yang melambangkan kebaikan. Turah, barong kan dipercaya sebagai perwujudan dari Dewa Iswara. Itu seperti apa ceritanya? Ketika barong itu dikatakan sebagai simbol Iswara karena pemuja sekte tersebut selalu mengagungkan bahwa Siwa di Iswara adalah dewa pujaan yang tertinggi yang selalu membawa unsur-unsur positif dalam kehidupannya. Sehingga hal ini barong disimbolkan ke hal tersebut. Barong itu dimaksudkan adalah simbol kebaikan, sedangkan rangda adalah perwujudan sebaliknya, keburukan, kejahatan. Itu gimana ceritanya? Itu Ya, rangda itu sesungguhnya artinya adalah janda ya. janda. Ya, sama kalau bahasa Bali juga rangda itu janda. Jawa juga janda. Jadi sebenarnya itu adalah simbol seorang ibu. Ya toh juga adalah saktinya Siwa, saktinya Iswara. Kemarahan seorang wanita itu disimbolkan adalah sangat luar biasa. Jadi dibuat dalam bentuk yang angker seperti rangda itu. Jadi seperti itulah sungguhnya kalau seorang ibu atau seorang wanita itu marah. Makna tari barong itu apa sih, Tur? Tari barong itu memiliki makna atau simbol mengenai kebaikan. Kebaikan yang selalu mengimbangi kekuatan yang buruk, yang jahat. Sehingga di sini barong selalu ditarikan di dalam sebuah pertunjukan itu kalau ada yang menyangkut persoalan-persoalan antara kebaikan dan keburukan.